Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 105. Hah? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi antara kau dan dia? David sangat tertarik dengan cerita yang terdengar menggelikan dari saudara pengemudi itu. Sebenarnya saat aku melihatnya, aku tahu mereka adalah pasangan yang sedang bertengkar. Tapi aku mengikuti prinsip pelanggan dulu. Tanpa berkata apa-apa, aku langsung menyalakan mobil, berbalik dan meninggalkan klub malam. Lucunya, pria itu masih bekerja keras mengejar mobil, berteriak, memohon gadis cantik itu untuk memberinya kesempatan lagi dan omong kosong lainnya. Kakak pengemudi itu mengisap rokok lagi dan melanjutkan, gadis cantik itu sangat aku marah, dan aku sangat mengingatnya. Saya sama sekali tidak ingin bermain-main dengannya, tetapi mendesak saya untuk segera pergi, karena dia tidak ingin melihat pria itu lagi. Jadi saya segera mempercepat, segera menyingkirkan pria itu, dan lalu bertanya pada gadis cantik itu, apa yang dia pikirkan? Kemana kamu pergi? Dia mungkin ingin kamu membawanya pulang. Tebak David. Hei, kakak, kamu hanya setengah benar. Kakak pengemudi itu tertawa. Benarkah? Bagaimana dengan separuh lainnya? David terkejut, lalu buru-buru bertanya pada saudara pengemudi. Setelah gadis cantik itu masuk ke mobil saya, dia sangat emosional. Saya buru-buru bertanya padanya apa yang terjadi. Kemudian dia mengatakan kepada saya bahwa dia sangat menyukai pacarnya, tetapi dia merasa bahwa dia pekerja keras, jadi dia diam-diam mengikutinya. Pacar ke klub malam, hanya untuk mengetahui bahwa dia akan menjemput wanita lain, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk segera masuk dan bertengkar hebat dengan mereka, dan wanita itu bahkan memarahinya karena tidak bisa mengendalikannya pacarnya. Ketika saudara pengemudi mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan berkata, gadis cantik itu sangat marah ketika mendengar ini, dan ingin berkelahi dengan wanita itu, tetapi pacarnya justru menahannya, mencegahnya melakukannya, dan melindunginya. Wanita itu, dia sangat marah sehingga dia mengumumkan perpisahannya dengan pacarnya di tempat, lalu berlari keluar dari klub malam, dan kemudian masuk ke mobilku. Oh, lalu kamu mengirimnya pulang? Kata David lagi tanyakan pada kakak supir. Tidak. Kalau begitu, tidak aman mengirimnya pulang. Saudara pengemudi mengatakan demikian. Oh, kenapa? David buru-buru bertanya padanya. Karena setelah dia memberitahu saya alasannya, emosinya pecah dan dia terus menangis. Saya melihatnya seperti ini dan mencoba menghiburnya, tetapi dia berkata bahwa dia tiba-tiba merasa hidup tidak dicintai, dan dia benar-benar ingin mati. Ketika saudara laki-laki pengemudi mengatakan ini, dia berkata lagi, reaksinya membuatku takut, jadi aku hanya bisa menghiburnya saat mengemudi. Pada titik ini, saudara laki-laki pengemudi memberi David menganalisis psikologi wanita. Kebanyakan wanita sangat mudah bertindak secara emosional umumnya, ketika mereka menghadapi situasi seperti itu, emosi mereka yang tertekan tidak akan memiliki tempat untuk dilampiaskan, sehingga mudah untuk kewalahan dan bertindak ekstrim. Oh, masuk akal. David mengangguk kepala, saudara pengemudi itu memang seorang orang sosial yang berpengalaman. Maka dia bertanya lagi, kakak sopir, apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi situasi seperti itu? Pelan-pelan tenanglah, kata saudara sopir itu, dan melanjutkan, gadis cantik itu menangis ketika dia masuk ke dalam mobil, dan dia tidak memberitahu saya kemana dia pergi. Saya melihat bahwa dia terlalu emosional, dan saya takut dia tidak akan dapat memikirkannya, jadi saya harus mengantarnya. Saya berkeliaran tanpa tujuan di jalan sekitar setengah 1 jam, menghiburnya sepanjang waktu. Oh, kakak supir, kamu cukup perhatian. David memuji kakak supir. Hehe, kakak memang orang yang perhatian. Kakak, kamu harus ingat bahwa kamu harus peduli. Khusus untuk wanita, selain perhatian, kamu harus sabar, sehingga kamu memiliki kesempatan untuk memenangkannya. Saudara pengemudi melewati David langkah lain. Oh, terpelajar. David mengangguk, pengalaman pengemudi tua itu memang ilmiah.
Di bawah bujukan kesabaran dan kenyamanan hangat saya, gadis cantik itu akhirnya tenang, dan kemudian dia berterima kasih banyak kepada saya, dan mengatakan bahwa saya adalah orang yang baik. Kata saudara pengemudi itu lagi. Oh, lalu apa yang terjadi setelah itu? Kamu mengirimnya pulang. David tertarik dengan cerita ini dan mau tidak mau bertanya. Saya yang menawarkan untuk membawanya pulang, dan dia setuju. Dia juga memberitahu saya alamatnya dan meminta saya untuk membawanya kembali. Jadi saya mengantarnya kembali. Tetapi ketika saya tiba di komunitas tempat tinggalnya, dia tiba-tiba memberitahu saya, dia masih dalam suasana hati yang sangat buruk, merasa sangat kesepian, kosong dan dingin, dan dia memohon padaku untuk membawanya pulang. Kakak pengemudi menyeringai ketika dia mengatakan ini. Kakak supir, apakah kamu benar-benar mengikutinya pulang? David tidak bisa menahan diri untuk menanyakan hal ini kepada saudara supirnya. Itu suatu keharusan. Yang disebut orang baik akan pergi sampai akhir dan mengirim Buddha ke barat. Saudara pengemudi itu melirik David dengan bangga, perlahan-lahan mengembuskan cincin asap, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya pikir saat itu, saudara dia dapat dianggap sebagai daging segar kecil yang terkenal dalam bisnis supir taksi, dan itu normal bagi para gadis untuk menyukainya. Mendengar bualan kakak supir, David terdiam sesaat. Dia mengangkat matanya untuk melihat penampilan kakak pengemudi. Dia jelas pria paruh baya yang berminyak dan malang. Bagaimana dia bisa memiliki sikap sedikit daging segar? Pada saat ini, saudara laki-laki pengemudi jatuh ke dalam tahap ingatan yang bersemangat, dan nadanya mulai menjadi ceroboh. Jadi, saya mengikuti gadis cantik itu ke tempatnya dan mengirimnya ke kamar. Oh, lalu, kamu kembali? David bertanya pada pengemudi dengan rasa ingin tahu. Aku sengaja memberitahunya bahwa aku harus kembali, tetapi dia tiba-tiba menghentikanku dan bertanya apakah aku bisa tinggal bersamanya untuk 1 malam. Wajah pengemudi memerah ketika dia mengatakan ini. Hei, apakah kamu berjanji padanya untuk datang? David tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada saudara pengemudi ketika dia melihat ekspresi marah di wajahnya. Kamu harus setuju padanya. Pada saat seperti ini, seorang pria tidak boleh mengatakan tidak. Bahkan jika ada pisau di langit, dia harus setuju. Saudara pengemudi itu menjawab pertanyaan David hampir dengan tegas. Oh, itu masuk akal. David buru-buru setuju, karena jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia akan memilih untuk tetap tinggal. Karena jika dia tinggal, dia mungkin menjadi binatang buas, tetapi jika dia pergi, dia akan menjadi lebih baik. Daripada binatang buas, untuk pria normal manapun, ini benar-benar tidak sulit untuk dipilih. Setelah dia melihat bahwa saya setuju, dia berkata bahwa dia terlalu banyak menangis sebelumnya, dia sedikit kotor, dan ingin mandi. Jadi saya menjadi lebih berani segera, jadi saya sengaja bertanya padanya, bolehkah saya pergi mandi dengannya? Kakak pengemudi mengatakan hal penting ini, tetapi berhenti dengan sengaja, dan mengisap rokoknya dalam-dalam. Lalu, bagaimana dia menjawabmu? Nafsu makan David telah benar-benar meningkat, jadi dia bertanya dengan tidak sabar. Setelah dia mendengarkan permintaanku, dia menatapku dengan malu-malu, mungkin karena dia pikir aku tampan. Lalu dia akhirnya mengangguk. Kakak pengemudi mengatakan ini, dan dia memainkan trik lagi. Saat yang paling mengasyikkan akhirnya tiba. Ini, sungguh mengasyikkan. David juga merasa bahwa kisah saudara pengemudi itu sangat mengasyikkan dan mengganggu. Saat itu, saya melihat penampilannya dengan jelas, sepasang wajah oval halus, mata besar, mulut kecil berwarna merah ceri, selendang yang sedikit berantakan dan rambut panjang, terutama penampilannya yang menawan, dia sangat cantik. Karena dia terlihat sangat mirip Guru Yoya 3 kali. Kakak pengemudi menggambarkannya seperti ini. Wow! Seberapa kuat itu? David juga seseorang yang telah dididik oleh film-film kecil. Dengan seorang guru terkenal seperti Sansia Youya, dia secara alami tahu. Hei, dan setelah dia setuju, dia tiba-tiba melepas mantelnya. Aku mengelapnya, kawan di saat itu saya tidak bisa pingsan lagi, jadi saya langsung bergegas,
tanpa berkata apa-apa. Ketika sampai pada paragraf ini, nada pengemudi menjadi semakin heboh. Apalagi saat dia merender adegan tersebut secara mendetail, sepenuhnya hanya seniman bahasa. Dalam hal mendongeng, lapisannya jelas dan ritme dikontrol dengan sempurna. Terutama pada saat kritis, nada suaranya dipercepat dan berirama, dikombinasikan dengan ekspresinya yang kaya. Itu membuat pendengar setia David merasa seolah-olah sedang menonton adegan itu secara langsung. Kakak pengemudi semakin bersemangat, terutama ketika sampai pada bagian pertarungan sebenarnya, dia bahkan menyipitkan matanya, dan menyemprotkan air liurnya, dan dia terlihat seperti sedang berlari dan mengembara. Kau tahu, David sudah menjadi pemuda yang sudah menyetir daging, tapi dia belum pernah mencicipi daging baru-baru ini. Dia mendengarkan kakak laki-laki pengemudi berbicara tentang malam romantisnya, dan dia merasa panas di sekujur tubuhnya, dan darahnya mendidih. Perasaan. Tanpa disadari, kisah pengemudi tua melawan gadis cantik yang diriwayatkan oleh pengemudi besar juga berakhir. Dan David juga tenggelam dalam pesona unik dari kisah kakak laki-laki itu. Selesai bercerita, mobil sudah berhenti di gerbang komunitas Jinyuan. Pada saat ini, pengemudi besar itu menoleh dan berkata kepada David, "Saudaraku, distrik Jinyuan ada di sini." "Hehe, total Cheng Hui adalah 70 yuan." "Oh, tiba begitu cepat?" "Saudaraku, jangan buru-buru pergi, aku masih harus memberimu uang kembalian." Saudara pengemudi itu buru-buru menghentikan David. David buru-buru berkata kepadanya, "Saudaraku, jangan beri aku kembalian, aku akan memberimu sisa uang sebagai tip." "Terima kasih telah menceritakan kisah yang begitu indah dan mengasyikkan." Pengemudi tidak menggoda David. Setelah berterima kasih padanya, dia melirik David, dan kemudian menunjukkan senyum celaka dan aneh di wajahnya. "Saudaraku, apakah kamu marah?" Bab 106. Aku berkata, "Saudara pengemudi, bisakah kamu berhenti terlalu terlibat dalam bercerita?" Sejujurnya, aku benar-benar merasa sangat marah sekarang. Wajah tua David menjadi panas, dan kemudian dia berkata kepada saudara pengemudi dengan kusut ekspresi. Karena perubahan tubuh Davidna, dia ditemukan oleh pengemudi senior. "Kuat. Kakak, saran saya untuk Anda. Jika Anda benar-benar tidak dapat menahannya, carilah seorang gadis untuk bermain dengan, atau kamu akan mendapat masalah. Kamu tidak bisa tidur karena api, dan itu menyakitimu jika kamu menahannya." Saudara pengemudi dengan ramah mengingatkan David beberapa kata. Tidak perlu, aku bisa menanggungnya." David buru-buru menjawab, dan kemudian berkata kepada saudara pengemudi dengan wajah serius, "Jangan mencoba menyeretku ke dalam air, aku punya pacar." "Hehe, kakak, ada pepatah bahwa bunga dalam negeri tidak seharum bunga liar, dan bunga liar di pinggir jalan tidak dipetik sembarangan." Kakak pengemudi itu menanamkan pikiran jahat ke dalam David lagi. "Aku berkata, saudara pengemudi, aku benar-benar punya pacar. Jangan dorong aku untuk menemukan beberapa bunga liar." David tidak punya pilihan selain mengulanginya lagi. Kemudian dia membujuk saudara laki-laki pengemudi, "Kakak pengemudi, saya menyarankan Anda untuk tidak bermain-main di luar sepanjang waktu. Jika Anda tidak sengaja tertular penyakit kotor semacam itu, Anda akan berada dalam tragedi." "Oh, kakak, apa yang kamu katakan benar, itu menyakitkan hatiku." Ketika kakak laki-laki tertua mendengar David mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? David awalnya ingin menyelesaikan beberapa kalimat ini dan kembali, tetapi melihat ekspresi sedih dari saudara pengemudi, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan bertanya padanya. "Oh, kakak, sejujurnya, kakakku punya banyak pengalaman dalam menggoda gadis-gadis saat itu, dan dia melepaskannya, dan sering main-main dengan wanita yang berbeda. Akibatnya, dia benar-benar tidak sengaja terkontaminasi dengan gadis seperti itu. Meskipun penyakit jantung saya kemudian sembuh, itu memiliki gejala sisa yang cukup serius, yang menyebabkan lebih dari separuh rambut saya rontok, dan bahkan berubah dari pria tampan menjadi situasi saat ini. Banyak wanita yang suka berkencan denganku juga, jadi aku pergi. Melihat ke belakang sekarang, aku benar-benar patah hati." Kakak pengemudi itu menunjukkan ekspresi menyesal. "PFFT,
Lalu kamu masih ingin menyeretku ke air. Kamu punya niat buruk. David langsung tertawa ketika mendengar itu. Oh, kakak, aku sebenarnya tidak punya niat buruk. Aku hanya menyukaimu dan tahu kamu panik, jadi aku memberitahumu hal-hal ini. Sopir taksi berkata kepada David sambil berbicara. Namun, jika kamu benar-benar ingin bermain dengan gadis-gadis di luar, kamu harus ingat untuk mengambil langkah-langkah keamanan. Juga, jangan membuatnya terlalu keras. Bagaimana kamu mengatakan ini? Kaget, penasaran tanya abang drivernya. Aduh, kakak melakukannya terlalu keras saat itu, dan memprovokasi terlalu banyak wanita, mengakibatkan penggunaan amunisi yang berlebihan, yang mempengaruhi kualitas pertempuran dan terus menurun. Belakangan, dia secara tidak sengaja tertular penyakit kotor semacam itu, jadi dia terpaksa menjadi sopir taksi untuk mencari nafkah hari ini. Apa yang akan terjadi padamu? Saudara pengemudi itu menghela nafas, dan mengingatkan David dengan ketulusan dan kesungguhan, saudaraku, aku melihat bahwa kamu juga orang yang mudah untuk menarik cinta, dan saya punya nasihat untuk Anda ketika Anda masih muda dan tidak tahu harga peluru. Niu Kong menangis. Anda harus ingat. Oke. Saya akan ingat. David tidak bisa jangan tertawa atau menangis, saudara pengemudi itu cukup jahat, dia akan membujuk dirinya sendiri untuk pergi keluar mencari bunga liar menyarankan diri sendiri untuk tidak main-main, itu benar-benar tidak konsisten. Oke. Kakak, aku sudah banyak bicara denganmu, aku harus kembali dan istirahat? Kalau tidak, aku tidak akan punya tenaga untuk mengemudi besok. Jika aku masih memiliki kekuatan bertarung Jiang Bei Jiapaing saat itu, saya pasti akan menemukan wanita kaya Bao Yang. Mengapa begitu sulit untuk mengemudikan taksi? Ini adalah hidup. Setelah beberapa kata omelan, pengemudi melambai pada David, memutar mobil, dan pergi dengan cepat. Wow! Melihat taksi yang pergi dengan tergesa-gesa, David tidak tahan. Karena setelah mendengarkan siaran langsung yang sangat jelas dari saudara pengemudi, tubuh dan pikiran David telah sangat terstimulasi, dan dia tidak makan daging selama beberapa hari, dan malam ini, digantung oleh Ding Wei nafsu makan yang bangkit, merasa lebih jengkel sekarang. Tapi David tidak ada hubungannya sekarang, dan dia tidak berani pergi ke Wild, karena nasib Jiang Bei Paining Eagle adalah kasus negatif yang paling jelas. Jadi David hanya bisa menghela nafas, menarik napas dalam-dalam, menekan api jahat yang naik, berbalik dan berjalan menuju komunitas Jinyuan. Setelah beberapa saat, David kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke kamarnya, David pergi ke kamar mandi dan mandi air dingin, karena dia merasa api panas dan jahat masih bergelora di tubuhnya, dan dia perlu menenangkan diri. Setelah mandi air dingin, David melihat waktu di ponselnya, dan sudah jam 1 pagi. Jadi David berencana untuk istirahat, karena dia harus kembali bekerja di perusahaan besok, dan dia tiba-tiba ingin melihat Fei Shui Amanda. Tapi setelah berbaring, David tidak bisa tidur, dorongan gelisah di tubuhnya selalu buat dia merasa tidak nyaman. Selain itu, dalam benak David, dia tidak bisa tidak memikirkan penampilan memikat Ding Wei, lalu Fei Shui Amanda yang lembut dan menawan, dan bahkan memikirkan Xia Fred yang hampir dimakan olehnya malam itu. Penampilan menawan Yu. Apa yang membuat David merasa sangat tidak nyaman adalah ketika dia memikirkan ketiga wanita cantik itu, dia kadang-kadang memikirkan kisah emosional yang diceritakan oleh saudara pengemudi yang disebut Jiang Bei Jiatongying. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat David merasa tidak dapat dijelaskan, membakar bagian atas tubuhnya, dan penuh dengan pikiran jahat, dia berbaring di tempat tidur bolak-balik. Jadi dia hanya duduk dan mulai melafalkan mantra hati murni datang. Mantra penjernih pikiran ini selalu sangat efektif untuk bermeditasi dan menyingkirkan pikiran yang mengganggu. Namun, David tidak tahu apa yang terjadi malam ini, dia merasa bahwa bahkan setelah melafalkan mantra hati murni, masih sulit untuk bermeditasi, dan sebaliknya, pikirannya menjadi semakin rumit. Setelah hampir setengah jam melempar, David masih belum merasa tenang, mencoba masuk ke samadhi. Sebaliknya, dia merasakan panas yang tak tertahankan di tubuhnya, terutama gelombang panas yang bergolak di tubuhnya,
yang membuatnya merasa tak tertahankan. Jadi David tidak punya pilihan selain menghentikan kutukan hati murni, dan kemudian bangkit dari tempat tidur lagi melihat waktu di telepon, sudah jam 1.30 pagi. Tapi saat ini, sensasi terbakar di tubuhnya terus-menerus membanjiri tubuh David, dan bahkan mengalir ke dahinya, menyebabkan iblis batin David berkembang dan pikirannya penuh dengan pikiran acak. Marah ini benar-benar sangat sulit. David juga tahu apa yang sedang terjadi, tapi dalam situasinya saat ini, dia tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali, dia hanya bisa menekan pikiran itu. Tapi apa yang tidak diharapkan David adalah bahwa semakin dia ingin mundur, semakin banyak pikiran yang akan terbakar lebih kuat. Jadi David hanya duduk bersila di tempat tidur, dan dengan paksa melatih energinya. Namun, fenomena yang sangat aneh muncul. Segera setelah David berlatih kungfu, dia langsung merasakan nafas panas yang kuat, yang pertama kali muncul dari dantian bawah, dan kemudian dantian tengah dan dantian bawah juga memiliki reaksi yang sama. Secara khusus, ada nafas seperti gelombang panas yang menyembur keluar dari kedalaman lautan kesadaran, dan terus menyebar di sepanjang meridian luar biasa dan organ dalam tubuhnya. Hah? Bagaimana situasinya? David kaget, dan buru-buru berhenti dan bangun dari tempat tidur. Karena situasi ini, David merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, dia sudah berkultivasi ke alam Golden Core. Berbicara secara logis, ketidakstabilan di dantian semacam ini seharusnya tidak terjadi, tapi baru saja terjadi sekarang. Selain itu, ketika napas internal ini melonjak, David merasa panas terik di sekujur tubuhnya, setiap pori tubuhnya tampak terbakar, terutama napas esensi sejati yang berapi-api, yang terus-menerus melonjak dan melonjak, menghasilkan kekuatan yang kuat yang melebur ke dalam intu. Laut Ki dantian David dan 8 meridian luar biasa, mereka bahkan tidak membutuhkannya untuk melatih keterampilan mereka, mereka beredar dan beredar. Apa yang terjadi di sini? David merasa sangat bingung, jadi dia buru-buru memikirkannya. Setelah beberapa saat, David tiba-tiba teringat adegan yang direkam dalam bab kungfu dari Taiyan Senjing. Fenomena seperti ini Yang Yuan bergegas maju. Pembilasan Yang Yuan, seperti namanya, adalah proses di mana Yang Yuan di dalam tubuh terlalu kuat, menyebabkan luapan. Seolah-olah tubuh manusia adalah sebuah cangkir. Jika terlalu banyak air yang dituangkan ke dalam cangkir, secara alami akan meluap. David juga dengan cepat menemukan alasan sebenarnya untuk Yang Yuan Chongshen, dan ternyata berhubungan langsung dengan menelan dan menyerap esensi dari Earth Spirit Embryo. Lagi pula, Earth Spirit Embryo ini mengandung energi roh terkaya antara langit dan bumi. Setelah diserap oleh David, selama dia memiliki pikiran jahat tentang pria dan wanita di dalam hatinya, itu akan dengan mudah menyebabkan efek samping dari Yang Yuan bergegas ke dalam tubuh. Apalagi Yang Yuan Chongshen ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Yang, Panyang dan Binyang. Yang mengacu pada energi yang berlebihan di dalam tubuh, yang tidak terkontrol dengan baik dan menyebabkan luapan. Tahap ini hanya primer, dan dampaknya pada David terutama bersifat fisik. Pada tahap Panyang, Yang Yuan Qi telah kehilangan sebagian dari kendalinya, mengalir ke seluruh darah dan pembuluh darah, dan bahkan ke lautan kesadaran. Jika mencapai tahap ini, situasinya akan menjadi lebih serius. Bukan hanya organ tubuh yang akan terpengaruh, bahkan kesadaran spiritual pun akan terpengaruh, tapi masih bisa dikendalikan. Hal yang paling menyusahkan adalah yang, artinya energi yang telah kehilangan kendali, tidak hanya akan menyebar ke seluruh tubuh, membuat tubuh dalam ayunan penuh, tetapi juga mengalir ke laut Qi dantian dan laut kesadaran, secara langsung mempengaruhi kesadaran spiritual dari kultivator dampak destruktif. Jika sudah pada tahap Yin, kultivator bahkan mungkin dalam bahaya menjadi gila. Tampaknya denyut Yang Yuan cukup serius. Aku harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. David bergumam, dan kemudian dia membuka kitab suci Taiyan di benaknya, mencari cara untuk menyelesaikan Yang Yuan ini Chongshen masalahnya. Setelah mencari beberapa saat, David akhirnya menemukan cara untuk mengatasi tubuh Yang Yuan yang bergegas, dan metode ini disebut menggabungkan air dan api. Yang disebut air bukanlah air biasa, tetapi merujuk pada wanita,
karena wanita dilahirkan dengan yin sebagai air. Tubuh manusia adalah milik yang, dan elemen yang David terlalu kuat. Jika dia ingin menghilangkan pengaruh elemen yang mengalir ke tubuh, dia harus menjaga keseimbangan yin dan yang dari energi sejati di tubuhnya. Sederhananya, menemukan seorang gadis untuk menyelesaikan masalah adalah cara terbaik. Bab 107. Namun, bahkan jika David ingin menyelesaikan masalah yang Yuan bergegas ke tubuh, itu bukan karena dia dapat menemukan gadis dengan santai, tetapi hanya yang tepat yang akan efektif. Yang paling cocok untuk David adalah seorang gadis dengan fisik yin dan dingin, atau seorang gadis yang masih memiliki tubuh yang sempurna, karena jika David berhubungan dekat dengan seorang gadis dengan fisik yin dan dingin, itu dapat secara efektif membuat berlebihan. Sejahtera yang Yuan dalam tubuh keseimbangan udara. Menurut catatan Taiyan Zhenjing, seorang gadis yang mempertahankan tubuh yang sempurna akan memiliki energi yin murni jenis khusus di tubuhnya. Selama David dapat menyerap energi yin murni ini, itu dapat menyelesaikan masalah secara efektif dari masalah yang Yuan Chong, tubuh. Tentu saja, untuk David, tujuan yang paling ideal adalah seorang gadis dengan konstitusi dingin dan tubuh yang sempurna. Namun, gadis yang dapat memiliki kedua kondisi tersebut pada saat yang sama umumnya jarang, atau bahkan jarang. Adapun David, dia tidak memiliki seorang gadis pun di sisinya saat ini, jadi bahkan jika dia tahu metode menggabungkan air dan api, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang disebabkan oleh Yang Yuan Chongshen. Meskipun bagi David, fenomena Yang Yuan bergegas ke tubuh hanya pada tahap Yang Yi, tetapi itu juga membuatnya sangat menderita. Secara khusus, semburan api jahat melonjak, tubuhnya panas dan gelisah, pikirannya penuh dengan pikiran acak, dan segala macam kesedihan yang tak terlukiskan membuat David merasakan apa artinya menjadi sengsara yang tak terkatakan. Jadi David masuk ke kamar mandi lagi dan mandi air dingin beberapa kali, tapi dia masih tidak bisa menurunkan api jahat di tubuhnya. Dia mencoba kutukan pemurnian hati lagi, tapi tetap tidak berhasil. Jadi David tidak punya pilihan selain menekan ketidaknyamanan, dan berbaring di tempat tidur, tetapi tidak bisa tidur sama sekali, dan terus membolak-balik, menahan siksaan yang merugikan. Untungnya, tahap Yang Yi ini memiliki proses serangan dan jatuh. Setelah David bertahan lebih dari 1 jam, dia akhirnya mencapai tahap jatuh. Dia juga tertidur dalam keadaan linglung. Entah bagaimana caranya lama kemudian, alarm di telepon berdering, dan David juga terbangun dengan linglung. Setelah membuka matanya, David pertama kali merasa dahinya masih sedikit pusing, dan keadaannya sedikit lesu, bahkan lesu. Jelas, ini adalah efek samping dari Yang Yuan Chongshen yang dibawa ke David. Tapi tidak mungkin, David masih harus pergi bekerja sebelum menyelesaikan masalah Yang Yuan Chongshen. Jadi David bangun, mandi sebentar, berganti pakaian dan keluar. Setelah keluar dari komunitas Jinyuan dan membeli sarapan, David naik bus dan pergi ke perusahaan. Sekitar 20 menit kemudian, David bergegas ke perusahaan. Memasuki perusahaan, David mengeluarkan kartu karyawannya, pergi ke mesin kartu punch untuk memasukkannya, lalu naik ke lantai 2. Begitu David memasuki kantor departemen kreatif, dia melihat Yuan Wang, Yao Fredmi dan Yao Tianbao semuanya ada di sana, dan mereka duduk mengelilingi meja, dengan gugup melihat setumpuk naskah dan sampel copywriting. Pagi, Saudara David. Yao Fredmi berdiri lebih dulu saat melihat David muncul, dan berkata kepadanya dengan sopan. Pagi, Fredmi. David mengangguk padanya. Yao Fredmi tiba-tiba berkata kepada David, Kakak David, Bos Amanda datang menemuimu sekarang. Oh. Apakah dia mencariku untuk sesuatu? David terkejut, dan segera bertanya pada Yao Fredmi seperti ini. Kakak David, kamu belum tahu, kan? Tuan Amanda, dia menerima kontrak iklan besar kemarin lusa. Yao Fredmi bertanya pada David seperti ini. Aku belum tahu. David terkejut sesaat, dan kemudian bertanya pada Yao Fredmi, pesanan besar macam apa itu? Ini dari perusahaan Yalan. Jawab Yao Fredmi. Oh, perusahaan Yalan ini adalah perusahaan besar. David terkejut saat mendengar ini.
Perusahaan Yalan ini, bernama lengkap Yalan Biomedical Cosmetics Technology Development Co., Ltd., adalah perusahaan besar yang terkenal di lingkaran bisnis Jiangbi. Proyek bisnis utamanya meliputi penelitian dan pengembangan produk biomedis dan kosmetik, DLL. Airlan memiliki laboratorium profesional. Selama bertahun-tahun, berdasarkan ekstrak tanaman herbal alami murni sebagai resep, Airlan terus mengembangkan obat-obatan terapeutik, obat-obatan perawatan kesehatan, dan produk perawatan kulit dengan resep kecantikan farmakologis. Formula utama produk perawatan kulit kecantikannya berasal dari bahan yang tidak tercemar alam pegunungan. Karena produk yang diproduksi oleh Airlan memiliki efek yang sangat baik dan reputasi yang baik, mereka dipromosikan dan dijual di departemen kecantikan rumah sakit besar di Cina, toko obat rantai OT, Lembaga Kecantikan dan Perawatan Kulit Profesional, DLL, dan telah memenangkan persetujuan bulat dari pengguna dan profesional di industri pujian dan pengakuan. Ya, Tuan Amanda sangat bersemangat ketika dia menerima pesanan lusa, dan segera meminta departemen kreatif kami untuk membuat sampel iklan, tetapi Anda tidak ada di sini, Saudara David, jadi dia pergi ke film dan televisi departemen untuk membuat sampel terlebih dahulu. Karena penanggung jawab perusahaan Yalan ingin melihat sampelnya sesegera mungkin, kata Yo Fredmi. Oh, jadi Amanda selalu pergi mencari Zhen Yingjun dulu? Tanya David lagi. Itu benar. Direktur Zhen menyelesaikan sampel film kemarin, tetapi Tuan Amanda tidak puas setelah melihatnya, jadi dia membawa semua bahan sampel ke departemen kreatif kami, dan mengatakan bahwa setelah Anda kembali, saya akan membiarkan Anda berkomunikasi dengan Direktur Zen Komunikate, biarkan dia membuat perubahan besar. Kata Yo Fredmi sambil menunjuk ke tumpukan copi uriting dan sampel di atas meja. Ini bahan-bahan di atas meja. Tumpang tindih copi uriting dan sampel. Setelah beberapa saat lihat, saya menemukan bahwa tingkat produksinya baik-baik saja, tetapi detailnya cukup kasar. Itu harus diusir oleh Zhen Yingjun, dan tingkatnya lebih buruk dari biasanya. Jadi David meletakkan ini mengambil tumpukan copi uriting dan sampel. Dia berkata, aku akan mencari Zhen Yingjun sekarang. Setelah mengatakan ini, David meninggalkan kantor dan berjalan menuju departemen film dan televisi di lantai pertama. Turun ke departemen film dan televisi di lantai pertama, David tidak dapat menemukan Zhen Yingjun, jadi dia bertanya kepada orang-orang di departemen yang sama, tetapi mereka tidak tahu di mana dia bersembunyi. Namun, ini tidak sulit bagi David, sebagai sahabat Zhen Yingjun, dia pasti tahu bahwa Zhen Yingjun harus bersembunyi di kamar mandi. Jadi David berjalan menuju kamar mandi pria di lantai pertama. Benar saja, begitu dia memasuki kamar mandi pria, David mendengar nyanyian nyaring dari salah satu bilik, "Aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Saya bisa melakukannya untuk Anda setiap hari, malam, dan tahun." Begitu David mendengar lagu ini, sungguh mengherankan bahwa itu berasal dari Zhen Yingjun, tetapi nadanya tiba-tiba berubah lagi, dan itu penuh dengan riak. Rasa. Jadi David langsung pergi keluar pintu, mengetuk pintu dengan keras dan berteriak, "Keluar! Cepat keluar!" Zhen Yingjun di kamar mandi sedang bernyanyi dan memutar video di ponselnya. Ketika dia mendengar ketukan David di pintu, dia tidak bisa menahan gemetar tiba-tiba, dia hampir pipis dari celananya. Jadi Zhen Yingjun berteriak aneh, "Aku berkata David, aku sedang bekerja keras. Mengapa kamu terburu? Buru David, apakah kamu makan bubuk mesiu?" Sungguh mengecewakan menjadi sangat cemas. Pintu kamar mandi terbuka, dan Zhen Yingjun keluar dengan sebatang rokok di mulutnya. "Kamu mengada-ada, kan?" David tidak berbicara omong kosong dengan Zhen Yingjun, dia memasukkan tumpukan copi uriting dan sampel ke tangannya, dan mengatakan sesuatu kepadanya secara langsung. "Levelmu seharusnya tidak seperti ini. Bukankah kamu melakukannya dengan baik?" "Ya. Ini yang saya lakukan, tentu saja saya tahu bahwa levelnya tidak sesuai standar." Zhen Yingjun mengakuinya dengan sangat gembira, dan kemudian dia mengeluh kepada David, "Siapa yang membuatmu menjauh beberapa hari ini, dan tidak ada yang membantuku menyiapkan salinannya, jadi aku harus memaksakan diri." "Oke. Tuan Amanda, jika Anda tidak puas setelah membacanya,
izinkan saya memberitahu Anda dan bersiap untuk perubahan besar. David hanya berkata kepada Zhen Yingjun seperti ini. Hei, aku tahu itu hasilnya. Zhen Yingjun tampak acuh tak acuh, lalu dia menatap David dan berkata, aku berkata David, sebenarnya, aku tidak sengaja membuat salinan sampel ini, sehingga kamu bisa datang padaku atas inisiatifmu sendiri. Dengan sengaja. David terkejut, dan kemudian dia bertanya pada Zhen Yingjun, apakah kamu mencariku? Aku sudah mencarimu selama berhari-hari. Apa yang kamu lakukan? Aku meneleponmu kemarin malam. Matikan teleponmu. Kamu menelepon lagi kemarin, tetapi tidak ada yang menjawab, di mana kamu mati? Zhen Yingjun segera berteriak. Oh, aku punya urusan mendesak dan pergi ke pedesaan di tepi laut selama beberapa hari. Tidak ada sinyal di sana. David terkejut, lalu menjelaskan seperti ini. Karena David telah berada di rumah tua Ding di Binhai selama beberapa hari terakhir, dia tertidur di sana selama 3 hari 2 malam, dan banyak hal terjadi. Jika dia memberitahu Zhen Yingjun, dia tidak akan percaya sama sekali, jadi David hanya membuat alasan seperti itu. Kamu pergi ke pedesaan Binhai untuk tinggal selama beberapa hari? Apa yang kamu lakukan di sana? Zhen Yingjun bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. Aku akan pergi ke sana untuk bersantai. David menemukan alasan lain. Ayo santai? Hahaha, aku mengerti. Apakah kamu kehilangan cintamu? Mata Zhen Yingjun berbinar ketika mendengar ini, dan dia bertanya seperti ini. Kamu juga tahu? David terkejut. Ya. Aku juga baru saja mendengar apa yang dikatakan bawahan di kantormu. Jika mereka tidak mengatakannya, aku tidak akan mengetahuinya. Kata Zhen Yingjun, dan kemudian menatap David dengan tidak puas, kami adalah teman baik, kakak lagi, apa maksudmu kamu tidak memberitahuku tentang hal sebesar ini terjadi padamu? Bisa mengerti? David terkejut, dia juga tahu bahwa Zhen Yingjun sangat peduli padanya karena dia menganggapnya sebagai saudara yang baik, jadi dia menjawab seperti ini. Ini bukan masalah mengerti atau tidak. Zhen Yingjun segera mengatakan hal yang sama lagi, dan kemudian dia menatap David. Katakan dengan jujur, nak, apa yang terjadi antara kamu dan Alicia? Itu sulit untuk dijelaskan. David memberitahu Zhen Yingjun tentang pertengkaran antara dirinya dan Alicia, serta anggota keluarga Amanda karena mahar, tetapi dia tidak memberitahunya tentang Alicia dan si Tianxiang. Karena David juga tahu temperamen Zhen Yingjun, jika dia tahu bahwa si Tianxiang membuat masalah, mungkin dia akan membelanya dan pergi ke si Tianxiang untuk menyelesaikan masalah. Tapi latar belakang si Tianxiang adalah sesuatu yang tidak bisa disinggung oleh Zhen Yingjun, jadi David tidak memberitahunya tentang hal itu, terutama karena dia tidak ingin Zhen Yingjun mengalami kecelakaan, dan David ingin mencari kesempatan untuk menghadapinya. Si Tianxiang sendiri. Setelah mendengarkan narasi David, Zhen Yingjun menatapnya dengan mata aneh untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada David, saudaraku, selamat, kamu akhirnya putus cinta.